Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan altcoin yang kalian akan saya update adalah BNB, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Chainlink juga. Kemudian sehari berikutnya atau sebelumnya malah sudah upload untuk Tezos, Solana, Polkadot juga sudah saya update untuk quick update-nya gitu ya. So ya, jadi akan saya update dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Sebenarnya secara daily time frame kita cuman tersideways aja ya dari beberapa hari lalu, nggak kemana-mana pergerakannya. Masih sama teman-teman ya untuk si Bitcoin. Either dia untuk cuman tersideways seperti pergerakan sebelumnya untuk dikasih one push again gitu ya. Ngetes bahkan next target resist di sekitaran 24.000 sampai 25.200 dolar, atau malah dia mengambil langkah pullback terlebih dahulu. Nah, pullback di sini memang bisa diekspektasikan sedikit lebih bawah, itu di sekitar area resisten sebelumnya, plus juga di situ adanya Fibo ya 0,6-nya. Itu di sekitar 21.100 sampai 21.600-an dolar ya. Tapi kalau misalkan melihat dari pergerakan ataupun penguatan si Bitcoin sebelum-sebelumnya seperti ini, let's say Bitcoin tidak koreksi sedalam itu yang diekspektasikan, maka mungkin area yang bisa dipertimbangkan untuk si Bitcoin mengambil area pullbacknya ya. Ini balik lagi akan saya coba tandain teman-teman. Ini mungkin hanyalah ngetes di bagian atas aja nih, di bagian atas dari resistance sebelumnya sampai ke retracement atau golden ratio 0,3 dari Fibo. Jadi ini di sekitar area range 21.500 sampai 22.000 dolar. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak, istilahnya Bitcoin nggak turun gitu ya sampai ke next targetnya, kita mungkin bisa ekspektasi dia pullback sedikit ya, mungkin lebih atasnya itu di sekitaran 21.500 sampai 22.000 dolar, yaitu masih menjadi area yang menurut saya masih bagus banget lah untuk area retracement atau koreksi wajarnya si Bitcoin before dia melanjutkan penguatan ke sekitar 24.000 25.000 dolar. Nah, kalau misalkan Bitcoin bahkan dia dari sideways ini masih ditendang naik lagi gitu ya, sama seperti sebelumnya, sideways sebentar naik lagi, ini sideways sebentar naik lagi. Cuman yang perlu kita perhatikan dan waspadai adalah overall movementnya, yang sebelumnya ini impulsif banget ya, kemudian di sini masih impulsif tapi range-nya itu semakin pendek, dan kalau dikasih push lagi ini range-nya tuh semakin pendek lagi. Nah, kalau misalkan ini yang terus-terusan terjadi gitu ya, dia naik impulsif, sideways naik lagi, sideways naik lagi, sideways, tapi makin lama penguatannya itu makin melemah ya. Yang ditakutkan adalah, ataupun yang saya pribadi tidak, istilahnya nggak mau lihat lah ya teman-teman, itu adalah koreksi yang mungkin lebih besar ya, targetnya ataupun range-nya itu lebih besar. Jadi let's say kalau misalkan dia udah mendapatkan koreksi sehat, retracement sehat gitu ya, untuk naiknya pun lebih enak gitu ya, create yang namanya higher high, higher low dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dia di push naik terus ya, takutnya nanti kita bisa mendapatkan koreksi yang lebih besar atau bahkan bantingan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang saya pribadi harapkan adalah dia sedikit pullback gitu ya di sini. Sebentar ini akan saya bersihkan dulu biar nggak terlalu rame teman-teman ya. Yang saya pribadi harapkan adalah dia mendapatkan sedikit pullback ya before dia melanjutkan penguatan yang kembali ya. Jadi itu prefer lebih bagus lagi ketimbang memang dia cuma sideways dikasih nendang lagi. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, mungkin kita akan mendapatkan koreksi yang lebih besar lagi, mungkin range koreksinya itu lebih besar, misalkan dari 24-25 ribu ya, bisa aja dia balik lagi ke sekitaran 22.000 dolar gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kita mendapatkan bahkan retracement terlebih dahulu gitu yang sehat ya, kita istilahnya untuk Bitcoin mendapatkan power itu kan lebih besar lagi, atau mendapatkan pijakan untuk dia melanjutkan penguatan itu lebih enak lagi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut pendapat teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini ya. Jadi palingan itu area key next target untuk si Bitcoin. Kalau memang dia dikasih retracement, saya sudah sampaikan areanya. Tapi kalau misalkan dia dikasih one push gitu ya, dia nggak dikasih retracement malah dikasih push lagi ya, ini menjadi area krusial yang perlu sekali diwaspadai, karena kita bisa melihat ini terus-terusan naik terus gitu. Takutnya kita akan melihat untuk big correction yang akan datang untuk si Bitcoin secara daily time frame by the way ini ya. Oke, next ini untuk secara time frame 4 jamnya. Jadi secara time frame 4 jam di sini jelas banget ya, kita bisa lihat sebelumnya dia membuat range aja di sekitar area sini nih. Ya, dia sideways aja, kemudian dia lanjut naik lagi, dan ya bisa aja untuk posisi sekarang ini mengulangi seperti sebelum-sebelumnya, dia cuman tersideways aja,
kemudian dia melanjutkan penguatannya, walaupun memang lebih terbatas dan penguatannya pun tidak sesignifikan sebelum-sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini saya kembali menggunakan EMA 34 dan 55. Sebelumnya EMA 34 garis warna biru ini benar-benar ya mempunyai istilahnya Bitcoin ini bereaksi lah atas indikator tersebut. Jadi let's say kalau memang si Bitcoin ngetes kembali nih di EMA 34, itu berarti di sekitar 22.300, 22.200 dolar sekian gitu ya. Ini menjadi area yang wajib banget diperhatikan. Ya, apakah dari area situ dia mendapatkan reaksi atau dia malah loss momentum. Kalau misalkan loss momentum, ya big possibility kemana? Kita masih bisa pergunakan EMA 55 atau garis warna kuning yang lebih bawahnya lagi gitu ya. Karena kita bisa lihat terakhir kali ini di tes ini bahkan di 6 Januari 2023. Setelahnya belum dites kembali secara time frame 4 jam si Bitcoin gitu ya. Jadi balik lagi, ini adalah dua mungkin bantuan indikator yang bisa dipergunakan, dan plus juga diiringi ini akan EMA 55 ya. Itu juga dimana menjadi area highest-nya dia ketika di sini sideways. Ya, ini akan coba saya ganti dulu dengan warna biru teman-teman ya, biar nggak kecampur. Nah, kita bisa lihat ya di sini sebelumnya menjadi area resisten, and then ya biasanya kan become support gitu ya. Jadi balik lagi di range kisaran 21.500 sampai 21.700 dolar itu next target yang bisa diperhatikan. Ya, kalau misalkan dia malah loss momentum terbreakdown dari EMA 34-nya untuk pertama kalinya. Ya, jadi itu menjadi area krusial yang perlu dipantau gitu ya. Biasanya kan nanya, oke, kalau misalkan ini jebol next target kisaran berapa bro? Yang bisa diperhatikan itu menjadi kisaran target 21.500 sampai 21.700-an dolar gitu ya. Jadi hopefully pun kalau memang dia tidak dapat retracement yang dalam, at least dia ngetes di dua indikator ini aja, dan dua area tersebut bisa menjadi pertimbangan lah buat teman-teman sekalian untuk dia mungkin dikasih push lagi lah sampai 24-25 ribu dolar gitu ya. Jadi balik lagi, ini menjadi dua area yang perlu sekali diperhatikan secara time frame hourly khususnya 4 jam untuk si Bitcoin. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 15 menit. Jadi ini time frame lebih kecil lagi ya. Jadi di sini mungkin saya akan coba pecah ya teman-teman. Oke. Ini untuk bagian bawahnya. Di sini kita bisa lihat ya, mendapatkan booster sebelum dia lanjut naik lagi, and then di area sini pun sebelumnya menjadi area support. Ya, jadi ini adalah range bagian bawah untuk zona si Bitcoin sideways. Ini di sekitar 22.200 sampai 21.450 dolaran lah, sekitar area itu. Ya, yang bisa diperhatikan untuk bagian bawah atau lapis bawah sideways-nya si Bitcoin. Kemudian untuk bagian atasnya ya, jadi kembali lagi saya bisa menggunakan ataupun tandain area sini. Oke. Ya, ini kita extend ke samping, and then ini bagian atasnya teman-teman. Ini di range kisaran 23.145 sampai 23.350 dolar gitu ya. Jadi secara overall si Bitcoin itu cuman tersideways masih di kisaran dalam range area sini aja gitu ya. Jadi bisa sekali diperhatikan jikalau memang si Bitcoin lebih memilih untuk breakout dulu, reclaim gitu ya, breakout, reclaim, retest untuk lanjut naik lagi, mungkin bisa ngetes sampai 24-25 ribu dolar. Tapi kalau misalkan ya untuk area support ini bahkan dijebol ya, sama si Bitcoin dijebol, retest lagi gitu ya, dijebol mungkin naik lagi untuk retest, kemudian untuk melanjutkan penurunannya, maka next target kalau misalkan kita lihat untuk secara time frame kecil 15 menit, ini kita bisa pergunakan untuk area di area sini. Nih, sebelumnya mendapatkan booster kembali di kisaran situ ya. Ini akan coba saya tandain dulu pakai rectangle. Oke. Ini di sekitar 21.280 sampai 21.400 dolar. Ya, kalau misalkan kita extend ke samping pun ya, sebelumnya ini menjadi area resisten juga sih pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ya, jadi bisa diperhatikan sekali ini secara time frame 15 menit kita bisa lihat lebih detail lagi jikalau memang dari area supportnya dia yang di sini itu dia malah loss momentum, next target kisaran berapa gitu ya. Kita lihat secara zonasi dan yang mendapatkan reaksi dari buyers sehingga harganya itu nge-spike naik lagi. Ya, jadi ini sudah kita pantau untuk secara time frame 15 menitnya atau lebih kecilnya, biar mendapatkan gambaran lah kalau misalkan kita menggunakan time frame lebih kecil secara zonasi kita bisa bagi seperti apa gitu ya. Dan mungkin bisa sedikit tambahan aja teman-teman ya. Ini akan coba saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Ini kita bisa pergunakan untuk trendline support ya, beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi dari pergerakan si Bitcoin ya. Kita bisa lihat di sini
Di sini mendapatkan reaksi 1, ini 2, ini ketiga, dan ini keempat, teman-teman. Ya, jadi bisa diperhatikan juga dan dipergunakan untuk trendline supporting. Jika lo memang dia malah terbreakdown gitu ya, retest lagi, ini masih adanya kemungkinan besar untuk dia bahkan retest sampai ngetes ke key area support, dimana zona dia sideways. Ya, ini semenjak, sebentar kita lihat, ini semenjak 20 Januari lah sampai hari ini. Ya, jadi bisa dipergunakan sekali lagi untuk trendline support ini untuk si Bitcoin secara time frame kecil, yaitu 15 menitnya. Oke. Next, ini untuk si BNB secara daily time frame, ini quick update aja teman-teman. Jadi sebelumnya memang target koreksinya itu di sekitar area 268,5 sampai 273 dolar, and then ya dia nggak sampai situ pun sudah mendapatkan reaksi lagi nih secara daily, bahkan dia mampu close di range ini teman-teman, di range box merah ini di sekitar 286 sampai 293 dolar gitu. Jadi walaupun dia mendapatkan rejection pada highest-nya di tanggal 28-29 November 2022, di sini kita bisa lihat dia ngetes, kemudian dia mendapatkan rejection, tapi dia malah mampu ya close candle dan bertahan di area yang sebelumnya menjadi area resistance become support. Ya, di sekitar 286 sampai 293 dolar. Kemudian dia melanjutkan penguatannya kembali, tapi ini kita bisa lihat ya, penguatannya ini malah bikin tail candle panjang. Jadi kalau misalkan let's say secara daily time frame dia nggak mampu close candle di atas 315 dolar lah ya, dia nggak mampu close candle di atas 315 dolar, ya big possibility bisa aja dia akan memasuki fase koreksinya, bahkan ngetes sampai close candle pada tanggal ini sebentar ini ya, waktu open candlenya lagi pindah ini 21 dan 22 Januari itu di sekitar 299 dolar ya, atau sedikit lebih bawahnya lagi, bahkan ngetes sampai kisaran 286 sampai 293 dolar untuk si BNB. Jadi balik lagi, ini adalah krusial untuk si BNB. Wajib kalau misalkan dia mampu close candle di atasnya, ya big possibility dia masih bisa ngetes next target lagi di sampai kisaran 328,7 sampai 336,5 dolar di box warna biru ini secara daily time frame yang menjadi next target resist kuatnya si BNB. Jadi balik lagi ya, untuk secara daily time frame closing itu benar-benar penting banget untuk si BNB. Apakah memang dari sini kita bisa lihat rejection besar terjadi untuk si BNB mengambil nafas dulu ya, atau koreksi terlebih dulu lagi, atau malah nanti close candle-nya dia bisa lebih atas lagi, lebih bagus lagi ya, untuk dia mungkin lanjut naik ngetes bahkan sampai tes next target resist kuatnya dia secara daily time frame untuk si BNB. Next kita coba lihat untuk secara time frame hourly, khususnya time frame 1 jamnya. So far secara 1 jam kita bisa lihat ya, di sini penguatan, and then akhirnya dia mampu break lagi terhadap EMA 34 dan 55, dan posisinya sekarang ini dia akan retest terhadap EMA 34 dan 55, garis kuning dan biru ini, plus juga di mana area itu sebelumnya menjadi area resisten pada pergerakan BNB yang lalu ataupun sideway-nya dia nih. Range sideway ini di sekitar 307,7 sampai 311 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu aja untuk secara time frame 1 jamnya, apakah dari area situ dia malah loss momentum atau mendapatkan reaksi untuk dia bisa mantul bahkan sampai ngejar 330 dolar, atau kalau misalkan dia terbreakdown dari area situ, kita mungkin bisa melihat dia sedikit lebih bawah ngetes sampai kisaran 303 dolar dan next target lagi di sekitar 288 dolar, 290 dolar ya. Jadi balik lagi, ini menjadi key areanya untuk si BNB ya, yang sebelumnya menjadi resistant become support. Dan apakah dia loss momentum di situ, ini perlu sekali diperhatikan gitu ya untuk si BNB. Jadi kalau misalkan dia mampu bertahan di situ ya masih besar kemungkinan untuk dia lanjut naik. Tapi kalau misalkan dari area situ dia malah jebol, ngelosor lagi gitu ya, dia akan ngejar ke beberapa next target support yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi itu aja teman-teman untuk quick update si BNB dan juga Bitcoin, semoga bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.